itu kadang suka dijuluki Qaryatul Muluk atau desanya para raja, karena raja-raja konglomerat banyaknya villa di sini. Dahulu ketika Rasulullah berusia 50 atau 51 tahun, beliau pernah ke sini dengan anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah untuk berdakwah kepada Bani Sakif dan Bani Hawazin. Tapi rupanya sambutan orang Taif tidak mengenakan, yang nanti akhirnya Rasulullah terusir dari kota Taif. Beliau ditimpuk, diusir, dicaci maki dan lain sebagainya. Sekeluarnya Rasulullah dari kota Taif ingin menuju kampungnya yaitu kota Makkah, Rasulullah beristirahat di sebuah kebun anggur, yang kebetulan kebun anggur itu milik dua orang kakak beradik yang notabene orang Mekah juga. Kemarin saya sudah ceritakan tentang korban perang Badar, yaitu Syaibah dan Utbah, anak daripada Rabi'ah. Nah, Syaibah dan Utbah itu punya kebun di sini. Rasulullah ngasok di situ. Tiba-tiba Syaibah melihat ada dua orang yang istirahat di kebunnya. Ya, Rasulullah sama Zaid bin Harithah. Si Syaibah punya pembantu, seorang Nasrani namanya Addas. Bukan Adidas, bukan. Addas. Lalu tuannya menyuruh si Addas untuk nyamperin dua orang tadi. Kata Syaibah, Addas, sini. Itu ada dua orang di kebun anggurku, tolong kau lihat lagi ngapain dia. Bawain ini anggur buat dia. Lalu Addas mendekati Rasulullah dan Zaid. Dia lihat Rasulullah sedang istirahat di bawah pohon. Kemudian ditawari anggur yang dibawa oleh Addas. Sebelum makan Rasulullah membaca Bismillah. Addas kaget melihat ucapan Bismillah. Sampai-sampai Addas bilang kepada Rasulullah, Bapak, saya baru tumben nih, sebelum makan ada ucapan Bismillah. Memang Bapak siapa? Addas nanya sama Rasul. Rasul balik tanya, engkau siapa? Saya Addas. Dari mana kau Addas asalnya? Saya dari Nainawa. Rasulullah lalu menjawab, oh, dari daerah seorang soleh, yaitu Yunus bin Matta. Si Addas bilang, kenapa? Oh, Bapak tahu kalau di sana ada orang soleh namanya Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, huwa nabiyyun wa ana nabi. Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, Addas langsung mencium Rasulullah dan masuk Islam. Rasulullah dakwah di Taif kurang lebih hampir sebulan. Yang masuk Islam cuma satu, Addas. Maka kita kenal Addas An-Nainawi. Addas berasal dari kota atau desa Ninawa. Ninawa itu adanya di Irak. Kalau bahasa petanya Nineveh begitu. Insya Allah nanti di sini ada Masjid Addas. Lalu Rasulullah masuk ke kota Makkah takut, sebab memang orang-orang kafir Quraisy berjanji jika Muhammad masuk kota Makkah langsung akan kami usir. Zaid bin Harithah pun seperti itu. Akhirnya Rasulullah meminta bantuan kepada sesepuh kota Makkah yang bernama Jabir bin Mut'im bin Adi. Lalu Mut'im bin Adi menjadi jaminan Rasulullah untuk masuk kembali ke kota Makkah. Saat itu Mut'im bin Adi kafir, tapi masih keluarga juga, masih keluarga besar Quraisy. Maka ketika nanti perang Badar, banyak korban daripada kaum kafir. Rasulullah sempat berujar, di antara korban-korban ini dan tawanan-tawanan ini akan aku kembalikan tawanan Badar jika Mut'im masih ada. Tapi sayangnya Mut'im sudah nggak ada. Karena ingin balas jasanya Rasulullah kepada kebaikan Mut'im ibn Adi ketika beliau masuk ke kota Makkah dari Taif.
Nah, setelah kejadian ini maka Allah Ta'ala memberangkatkan Rasulullah untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kejadiannya tepatnya setelah meninggal istrinya Khadijah, 3 bulan kemudian disusul meninggal pamannya Abu Thalib, lalu kejadian pengusiran di kota Taif, langsung tidak lama kemudian Allah memberangkatkan Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj. Nah, pada tahun 8 Hijriah juga begitu, Rasulullah dan sahabat-sahabat pernah melakukan kontak senjata dengan penduduk Taif di tahun itu, di tahun 8 Hijriah. Lalu Rasulullah memenangkan pertarungan walaupun banyak juga yang meninggal, kurang lebih hampir 27 sahabat Nabi meninggal di sini. Kemudian Rasulullah sepulangnya dari perang Taif, beliau umroh ngambil mikot di Ja'ranah seperti yang kemarin kita ambil. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar Rasulullah dicaci maki, ditimpuk, malaikat Jibril tahu sebetulnya bukan malaikat Jibril tapi malaikat Jabal, malaikat yang bertanggung jawab terhadap gunung-gunung. Sampai malaikat Jabal bilang, ya Muhammad, in syi'ta fa'at an 'abbik alaihim al-ahsyadaini la fa'altu. Ya Muhammad, jika engkau mau, maka al-ahsyadaini, 2 gunung, gunung Jabal Abu Qubais dan Jabal Qu'ain akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Rasulullah nggak bilang, ya udah dah lu timpain aja dah, enggak. Tapi Rasulullah bilang, jangan ya malaikat, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu nggak bakalan mereka ngasih aku. Begitu, Bapak. Baik, ini saja karena kita sudah sampai di terminal Lebak Bulus. Kita cukupkan sekian.